Siapa yang pengen tahu caranya monitor sedemikian sehingga kita bisa naikkan omset ratusan kali bahkan ribuan persen? Siapa yang mau? Mau angkat tangan? Katakan saya, Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu yang Coldwell Banker ataupun yang ini Bapak Ibu akan saya ajarkan ini. Monitoring system Bapak Ibu. Bagaimana kita monitoring sistem langkah marketing kita yang demikian ketika kita lakukan hasilnya fantastik Bapak Ibu. Oke. Caranya begini Bapak Ibu. Caranya begini monitoring sistemnya Bapak Ibu. Kita buatkan papan tulis segede gajah. Dibuatkan apa Ibu? Pada waktu pertama kali ke Coldwell Banker dia modifikasi Bapak Ibu. Dia pakai kertas, semua harus punya monitoring. Tidak bagus Bapak Ibu. Detailnya yang berbeda. Yang berbeda apanya Bapak Ibu? Kalau beda detailnya hasilnya bumi dan langit. Saya pernah ikut lomba memasak nasi goreng Bapak Ibu. Saya sudah pintar Bapak Ibu, saya harus belajar dari orang yang sudah juara, betul Bapak Ibu? Ketika saya sudah belajar dari yang sudah juara Bapak Ibu, oh gampang, ini nasinya begini, harus nasi yang sudah jenisnya ini, berasnya, kemudian nasinya sudah 24 jam, setelah nasi yang sudah 24 jam itu kalau dimasak lebih kering-kering gitu bagus. Kemudian caranya masak begini, gampang gitu. Kamu bumbunya gampang, saus tiram 1 sendok, kecap manis 1 sendok, kecap asin 1 sendok, kemudian ceritanya saus tomat 1 sendok. Oh, kok gampang, oke. Caranya gini, displaynya begini. Oke, saya buat. Begitu saya belajar di sana masak enak. Begitu pulang, saya masak, apa yang jadi? Gosong. Kok bisa, Bapak Ibu? Ternyata begitu saya datang lagi, saya amatin, ternyata detailnya berbeda, Bapak Ibu. Apa yang terjadi detailnya berbeda, Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu, ada orang kalau masak itu tergantung keringetnya yang masak. Oh ya Bapak Ibu masak-masak pakai gini, set, jelas. Enggak Bapak Ibu, ada detailnya yang berbeda, betul Bapak Ibu? Ternyata apa detailnya Bapak Ibu? Ternyata saya masuk Bapak Ibu, itu kecap manis duluan, saus tomat duluan, apa yang terjadi? Gosong, lengket-lengket semua. Saya tanya, di sini ada yang bisa masak nasi goreng mau tangan? Wow. Betul kalau kecap manis dulu gosong lengket-lengket semua? Aha. Lah kalau saya tidak tahu detailnya aja tidak berhasil tuh Bapak Ibu. Ketika Coldwell Banker saya sekali coach, dia akan terapkan sistem monitoring yang akan saya ajarkan, tapi dia pakai gini. Ya lumayan, tapi kurang heboh, betul nggak Ibu? Oke, caranya begini Ibu. Dia melakukan begini, monitoring sistemnya begini Bapak Ibu. Oke. Oke, begini Bapak Ibu. Oke, silakan ini. Nah, ini Bapak Ibu, saya buatin. Namanya banyak sekali Bapak Ibu. Namanya siapa aja Bapak Ibu. Joni, Maria, segala macam semua marketing buat papan tulis segede gajah Bapak Ibu. Mau segede gajah papan tulis. Harus papan tulis. Harus apa Ibu? Bukan di kertas gitu ya, orang enggak bisa lihat. Ini semua orang harus bisa lihat karena ada tujuannya Bapak Ibu. Contohnya begini Bapak Ibu. Ini SB misalnya. Kita ada kotaknya begini Bapak Ibu. Kotaknya ini apa? Kuota itu adalah jatah. T adalah apa? T adalah tindakan. Silakan ditulis Ibu, di situ tidak ada. Jadi T itu adalah tindakan. H itu adalah hasil. H adalah hasil Bapak Ibu. Kemudian kasih tanggal 1, 2, 3 terus keterangan Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, ketika SB itu maksudnya apa sih? Dia mempunyai harus sebar brosur misalnya begitu Bapak Ibu. Saya nggak tahu di bidang Bapak Ibu semua gitu ya. SB harus sebar brosur. Misalnya Joni harus sebar brosur kuota tindakan. Dia harus bertindak 1 hari minimal berapa? Oh 50 sebar brosur. Dari 50 ini kita harapkan dia membawa hasil 1 yang close, misalnya begitu. Kemudian Bapak Ibu, K, kunjungan misalnya gitu. Kunjungan 1 hari minimal berapa? Oh 2. Dari 2 kita harapkan close 1. Itu kita pelajarin dari rata-ratanya. Biasanya kita dari past performance-nya kita mestinya begini. Berikutnya Bapak Ibu, dia misalnya T, tadi telepon, dia harus follow up telepon. Minimal 1 hari 10 dan kita harapkan close-nya 1 misalnya ini perusahaan apapun ini kita misalnya P dia harus presentasi. Maksudnya presentasi apa? 1 kepada orang yang banyak seketika. Oke, kemudian 1 banyak orang seketika, makanya hasilnya 1 bisa langsung banyak, ada 2 yang mau. Maria sama persis, sebar brosur harus 50, kunjungan harus 2, telepon harus 10, presentasi harus 1 misalnya Bapak Ibu. Kemudian kita monitor setiap hari. Kita monitor setiap apa Ibu? Hari, oke. Setiap hari dia harus memberikan monitor. Oke, dia harus menulis Bapak Ibu. Contohnya gini. Pada waktu dia monitor Bapak Ibu, contohnya, ternyata misalnya Joni dia menyebar brosur 50. Hasilnya 5. Kalau Joni nyebar brosur hasilnya 5 cuman sekali aja bisa jadi beruntung. Tapi kalau dia rata-rata setiap sebar brosur 50, hasilnya 5, berarti dia di atas rata-rata, betul Ibu? Bukan hanya beruntung. Nah ini kuncinya rahasianya di sini Bapak Ibu. Ketika ada orang yang hebat, rata-ratanya misalnya sesuatu tindakan, rata-ratanya lebih tinggi dari orang lain, orang tersebut Bapak Ibu harus dibuatkan standar operating prosedurnya. Harus dibuatkan apanya Bapak Ibu? Standarnya operating prosedurnya apa? Standar operating prosedurnya jelas Bapak Ibu, itu bisa diajarkan kepada orang yang lain. Oke, diajarkan kepada orang supaya tingkatnya semuanya. Sebar brosurnya di mana? Brosurnya bunyinya bagaimana?
Kok bisa? Hasilnya datang dari mana? Itu Bapak Ibu. Nah kemudian misalnya, begitu kita buatkan brosur, nanti yang lain yang loyo harus kita belajar. Joni, kunjungan 5, hasilnya 0. Kalau rata-ratanya kunjungannya 5, hasilnya 0, berarti dia tidak produktif dalam waktu kunjungan. Betul Bapak Ibu? Dia harus belajar kepada orang yang lain. Jadi kunci monitor ini Bapak Ibu, selain kita bisa awasin tindakannya dan hasilnya Bapak Ibu, juga membawa satu Bapak Ibu, kita bisa nyontek Bapak Ibu. Bisa nyontek ke tempat yang lain. Jadi siapa yang bisa sukses, siapa yang segala macam, siapa dipelajarin, sistemnya buatin standar, jadi hasilnya meledak. Contohnya Bapak Ibu, kemudian dia ceritanya, si Joni telepon 10 kali hasilnya 1, oh standar. Si Joni presentasi 1 hasilnya 2, oh standar, oke. Kita lihat Maria misalnya, dari rata-rata kita monitor, ternyata Maria kalau sebar brosur 50, sebar brosur 100, dia hasilnya 0. Berarti Maria tidak jago sebar brosur, betul nggak? Kita monitor. Kemudian berikutnya, dia kunjungan 2, hasilnya 1, oh standar. Tapi Maria ketika telepon 10, hasilnya 5. Berarti dia sangat produktif ketika dia telepon, betul Bapak Ibu? Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, kalau orang yang sangat produktif dalam telepon, harus direkam. Harus diapain Bapak Ibu? Kemudian dibuatkan sales script-nya. Dibuatkan apanya Bapak Ibu? Sales script itu apa? Dia ngomongnya bagaimana, nadanya bagaimana. Kalau orang ngomongnya begini Bapak Ibu, nadanya beda, hasil close-nya bumi dan langit. Betul Bapak Ibu? Itu saya ajarkan di Sales Magic detail sekali Bapak Ibu. Contohnya gini, kalau orang mau close itu, pertanyaannya nadanya naik, salah total Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau nggak? Enggak. Nggak mau enggak gitu ya. Harusnya nadanya turun. Harusnya nadanya apa Ibu? Itu kuncinya. Dan sebutkan nama. Sebutkan apa Ibu? Pak Joni, saya yakin bermanfaat. Kemudian itu saya ajarkan detail. Pertanyaan yang dua-duanya ya. Oke Pak Joni mau store uang muka 5 juta dulu atau 500 ribu dulu? Oke, gede dulu 5 juta atau 500 ribu tetap close. Betul Ibu? Oke, tapi nadanya harus indah. Tapi begitu direkam, caranya ngomong bagaimana? Kalau orang tanya begini, dia jawabnya bagaimana? Kok orang mau? Teleponnya kepada siapa aja. Dan kemudian standar itu Bapak Ibu disebarkan dan semua dilatih. Hasilnya yang lain akan meledak juga Bapak Ibu. Itu salah satu contohnya. Berikutnya Bapak Ibu, presentasi. Oh, dia presentasi 1, hasilnya 10 Bapak Ibu. Caranya, nadanya, tadi Bapak Ibu pada waktu sama-sama ngomong, nadanya beda tidak Bapak Ibu? Begitu nadanya beda, antusiasmenya beda tidak Bapak Ibu? Bumi dan langit hasilnya, betul nggak? Nah marketing kita tes caranya ngomong bagaimana. Oke, seperti tadi. Oke, mulai lagi, ulangi lagi sampai hasilnya plus minus mirip. Oke, dilepas tes market gitu ya. Hasilnya plus minus sama Bapak Ibu, itu. Dan orang yang paling top, sales yang paling top pakai cold calling, telepon yang pada sembarangan, paling top. Kalau dia tidak menggunakan sales script dengan orang biasa yang menggunakan sales script, orang-orang yang paling top dan dilatih, standar terus ngomongnya, jawabannya begini, standar begini, semuanya ikut sistem. Hasilnya Bapak Ibu, yang salesman yang paling top tanpa sistem itu hanya sepertiganya dibanding yang biasa-biasa tapi pakai sales script yang memenuhi sistem yang paling dahsyat Bapak Ibu. Itu statistik Bapak Ibu. Jadi harus telepon, nah itu dibuatin sales scriptnya. Dan kemudian Bapak Ibu, ini yang paling penting apa? Orang itu kalau mengambil tindakan itu harus ada untungnya atau ruginya. Betul Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu, rata-rata kalau di properti, marketing associate, benar tidak Bapak Ibu? Coba. Biasanya mereka tinggal nongkrong di kantor, ya untung-untungan. Kalau ada orang lewat baca di properti, telepon tek diangkat, nah kemudian dia yang dapat komisi. Yang dari property agent, mau angkat tangan? Betul seperti itu Pak? Jadi untungnya dia nongkrong saya dari era, ya saya ikut kantor aja, begitu datang, masuk saya, mana? Oh iya, antar ya, ada. Langsung gitu Bapak Ibu. Di Kodwell Siget sudah enggak Bapak Ibu. Dia ada poinnya Bapak Ibu. Kalau dia melakukan poin seperti ini Bapak Ibu, kan teleponnya Bapak Ibu di line, ada sekretaris yang dibayar Bapak Ibu, begitu di line Bapak Ibu, begitu tak begini, ada, sebentar Pak kita akan telepon kembali ke Bapak, nomor telepon berapa, ini penting supaya dia bisa follow up lagi, betul nggak? Bapak nomor siapa akan kita telepon segera Pak, dalam waktu 3 menit kita akan telepon. Dalam waktu 3 menit Bapak Ibu, kita teleponkan marketing agent yang ceritanya dia melakukan tindakannya yang produktif. Bukan, tidak produktif pun tidak masalah, tapi dia yang menjalankan kuota tindakannya dia. Halo teman-teman, saya Tung Sewaringin. Saya mengundang Anda di sebuah seminar yang sangat penting. Bisa jadi ini titik balik dalam kehidupan dan bisnis Anda. Nama seminarnya adalah Entrepreneur Matrix. Akan diadakan tanggal 27 Juli tahun 2025 di City Walk Sudirman, Jakarta. Karena untuk menjadi pengusaha yang sukses luar dalam, Anda harus menguasai 3 hal utama. 1, uang, bagaimana menanamnya sekali dan memanennya berkali-kali. Yang kedua adalah bisnis, sistem dan strategi supaya bisnis bisa jalan tanpa kita dan terus tumbuh berkembang
berkembang tambah dahsyat. Yang ketiga yang terpenting yaitu adalah diri Anda sendiri, kita sendiri. Karena bisnis kita hanya berkembang dengan level perkembangan diri kita. Di seminar ini saya tidak sendirian, ada pembicara lainnya yaitu Samuel Grace, CEO, influencer dan konten kreator, juga Ryu Kintaro. Sudah masanya kita belajar dengan anak muda yang dahsyat luar biasa, konten kreator dan baru usia 9 tahun sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar pertamanya dan masih banyak lagi. Kalau Anda serius ingin merdeka secara finansial dan punya bisnis autopilot dan menjadi pribadi yang dahsyat, Anda wajib hadir. Bagi yang daftar dan lunas hari ini, Anda bisa datang bertiga. Daftar sekarang, saya akan temui Anda langsung di seminar Entrepreneur Matrix. Apalagi yang produktif, yang dapat poin. Kalau produktif itu ada dikasih poin, Bapak Ibu. Saya tidak boleh bongkar, Bapak Ibu, karena itu rahasianya dia gitu ya. Oke, yang produktif dikasih poin. Yang close dikasih poin. Yang ambil tindakan juga dikasih poin, tapi tindakan poinnya tidak besar, tapi close-nya ada besar. Dan yang poinnya yang paling besar, dia dapat lemparan tadi. Begitu ada telepon masuk, kalau boleh ngomong, saya nggak tahu berapa persen, Pak. Nasabah itu yang telepon, dapatnya dari telepon ke kantor itu banyak nggak? Banyak kali. Saya nggak tahu berapa persen. 30, oke ya, mungkin 30. 30% juga lumayan. Kalau menurut saya mungkin plus minus 40-50 sudah ada Pak itu. Separuh sendiri yang dapat dari baca di spanduk, kemudian dia telepon langsung ke prinsipalnya atau kepada kantornya. Butuh telepon, langsung sebentar Pak, kemudian 3 menit langsung kita kasih kontekan, Pak ini dapat jatah, kamu sudah dapat jatah 1, dapat jatah, semua dapat jatah. Yang aktif, yang loyo, yang tidak pernah ikut meeting, ada Bapak Ibu yang tidak pernah ikut meeting? Langsung minus Bapak Ibu, tidak dapat poin, tidak dapat prospek. Semakin loyo lagi, semakin loyo, tendang. Lebih baik ganti, betul Bapak Ibu? Cari yang produktif. Nah ketika itu Bapak Ibu, ketika dimonitor begini Bapak Ibu, harus Bapak Ibu, setelah seminggu Bapak Ibu, harus dikasih tanda. Harus dikasih apa Ibu? Tanda. Oke, contohnya begini, maksudnya tanda itu apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Contohnya, misalnya orangnya tadi mencapai 100% misalnya itu, atau 80-100%, kita kasih gambar Bapak Ibu. Bapak Ibu datang di Coldwell Sigit, ada persis Bapak Ibu gitu ya. Dikasih gambar apa? Orang yang senyum Bapak Ibu. Oh yes, gitu ya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, dia ngambil stiker di S Hardware. Di sini ada S Hardware? S Hardware itu kalau ada stiker nggak? Stikernya itu yang gambaran senyum gini. Terus kemudian kalau karyawannya bagus, tolong dikasih senyum. Kalau karyawan jelek, tolong dikasih senyum. Nah dia 4, satu bungkus Bapak Ibu, buatin ini gitu ya. Lumayan juga Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya dia 60 sampai 80% misalnya dikasih tanda Bapak Ibu. Tak, ini Bapak Ibu. Nah, orangnya biasa tidak senyum Bapak Ibu. Oke, tapi kalau dia misalnya Bapak Ibu, misalnya tadi 60 sekarang 40-60%, dia harus dikasih apa Ibu? Dia kasih tanda begini Bapak Ibu. Merengut ini Bapak Ibu. Lah tapi kalau dia di bawah 40%, dikasih tanda apa Ibu? Kasih tanda ini Bapak Ibu. 40%? Kasih gambar tengkorak Bapak Ibu. Nah, kalau dia berturut-turut, misalnya 3 bulan dapat gambar tengkorak Bapak Ibu, gambarnya ganti Bapak Ibu. Gambar apa? Gambar kuburan. Sudah harus dikubur Bapak Ibu. Nah ini saya praktekkan juga untuk antar cabang Bapak Ibu. Kita monitoring cabang Bapak Ibu. Saya monitoring cabang, zaman saya di BCA zaman dulu Bapak Ibu. Ketika tingkat mati mesin ATM, saya mau terendah seluruh Indonesia Bapak Ibu. Saya monitor pagi dan sore, setiap hari, semua cabang saya monitor Bapak Ibu. Dan setiap yang loyo saya teleponin, kenapa kok loyo, kenapa kok turun, apa yang bisa saya bantu, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa bantu, terus Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ketika dimonitor begini Bapak Ibu, kalau antar cabang itu yang paling bagus Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begitu saya ngasih coach Bapak Ibu, orang-orang cabang yang tidak mencapai target dan di bawah 40% yang paling rendah Bapak Ibu, kita benar-benar kirimin tengkorak sungguhan Bapak Ibu. Bukan tengkorak sungguhan, boneka tengkorak, tapi boneka sungguhan, tengkorak benar itu. Dan pada waktu boneka tengkorak dia terima Bapak Ibu, orang tadi Bapak Ibu harus wajib dengan seluruh karyawannya dia harus wajib foto dengan tengkoraknya. Biar malu Bapak Ibu. Dan kemudian setelah itu dia harus pasang Bapak Ibu, dia buat baliho, buat spanduk, buat apapun Bapak Ibu. Di situ tertulis begini, kami berjanji bulan depan tengkorak pasti pindah. Dan foto ini Bapak Ibu kirim ke direksi atau owner. Kapok nggak kira-kira Bapak Ibu? Kapok Bapak Ibu. Dan kalau dia Bapak Ibu dalam minggu pertama sudah dapat kirim, itu 1 bulan sekali kita kirimin tengkorak bergilir istilahnya. Nah kalau 1 bulan dia dapat tengkorak, kira-kira bulan depan dia akan usaha mati-matian nggak Bapak Ibu? Pasti akan mati-matian karena malu, betul Bapak Ibu? Ada painfulnya Bapak Ibu yang kelihatannya main-main tapi bermanfaat luar biasa. Nah ceritanya Bapak Ibu, kalau minggu depannya lagi ternyata dia sudah dapat tengkorak, minggu depannya dia dapat tengkorak, gambar tengkorak. Kira-kira minggu kedua ketiga dia lebih giat nggak Bapak Ibu?
Nah tapi Bapak Ibu, sama juga Bapak Ibu. Kalau dia mendadak, boom, dia hebat Bapak Ibu. Mendadak cabang lain yang dapat gambar tengkorak di minggu ketiga. Minggu keempat dia mati-matian nggak Bapak Ibu? Siapa yang yakin kalau orang yang dapat gambar tengkorak di minggu ketiga sampai keempat dia akan mati-matian? Siapa yang yakin? Mohon angkat tangan Bapak Ibu. Oke, yakin betul nggak Ibu? Reaksi alamiah, betul nggak? Betul nggak Ibu? Begitu tang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begitu tang gitu Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau yang ternyata memenuhi 60% semua, berarti tengkoraknya tidak beredar, berarti masih masuk standar, ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau dia berturut-turut misalnya dalam 2 bulan dapat tengkorak, bulan ketiga dia dapat tengkorak lagi, orang tadi Bapak Ibu, kalau pimpinan cabangnya tadi harus cuti 2 minggu Bapak Ibu, tidak dibayar, dipindahkan ke tempat yang juara 1 untuk belajar. Halo teman-teman, saya Tung Sewaringin. Saya mengundang Anda di sebuah seminar yang sangat penting. Bisa jadi ini titik balik dalam kehidupan dan bisnis Anda. Nama seminarnya adalah Entrepreneur Matrix. Akan diadakan tanggal 27 Juli tahun 2025 di City Walk Sudirman, Jakarta. Karena untuk menjadi pengusaha yang sukses luar dalam, Anda harus menguasai 3 hal utama. 1, uang, bagaimana menanamnya sekali dan memanennya berkali-kali. Yang kedua adalah bisnis, sistem dan strategi supaya bisnis bisa jalan tanpa kita dan terus tumbuh berkembang tambah dahsyat. Yang ketiga yang terpenting yaitu adalah diri Anda sendiri, kita sendiri. Karena bisnis kita hanya berkembang dengan level perkembangan diri kita. Di seminar ini saya tidak sendirian, ada pembicara lainnya yaitu Samuel Grace, CEO, influencer dan konten kreator, juga Ryu Kintaro. Sudah masanya kita belajar dengan anak muda yang dahsyat luar biasa, konten kreator dan baru usia 9 tahun sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar pertamanya dan masih banyak lagi. Kalau Anda serius ingin merdeka secara finansial dan punya bisnis autopilot dan menjadi pribadi yang dahsyat, Anda wajib hadir. Bagi yang daftar dan lunas hari ini, Anda bisa datang bertiga. Daftar sekarang, saya akan temui Anda langsung di seminar Entrepreneur Matrix. Oke ya, masuk akal Bapak Ibu? Karena orang yang sukses pasti meninggalkan jejak, betul? Biarkan dia biar belajar, dia belajar detail, kemudian setelah itu baru dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan masih terus tengkorak terus, dimasukkan kuburan Bapak Ibu. Cukup jelas Bapak Ibu, harus disingkirkan atau diganti. Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu bukan panti sosial, betul Bapak Ibu? Beda sekali Bapak Ibu. Nah kemudian, kalau yang juara bagaimana? Kalau yang juara Pak, misalnya lebih di atas 100% dikasih gambar apa? Bintang 1. 100 sampai 120% bintang 1. 120 sampai 140 bintang 2, bintang 3, bintang 4. Dan yang paling top dikasih gambar raja, mahkota. Oke ya. Dan kalau sesungguhnya antar cabang apa yang kita lakukan? Kirimin piala Bapak Ibu segede gajah. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, dia harus foto dengan anak buahnya semua, jadi tahu perusahaannya jaya Bapak Ibu. Dan begitu foto Bapak Ibu, langsung harus buat spanduk, tulisannya bagaimana? Kami berjanji, akan kami pertahankan piala ini, kini dan sepanjang masa. Pakai tanda seru 3 Bapak Ibu. Dan foto dikirim ke direksi, bangga Bapak Ibu? Pasti akan fight terus, betul Bapak Ibu? Teknik monitor ini Bapak Ibu meningkatkan produktivitas Anda minimal 3 kali lipat. Sudahlah, yakinlah ini menurut statistik Bapak Ibu gitu ya. Bisa 16 kali lipat, bisa 20 kali lipat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus monitor ini. Bapak Ibu mau ini Bapak Ibu, ini cara yang paling efektif. Siapa yang yakin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menerapkan cara seperti ini, produktivitas di tempat Bapak Ibu akan meningkat. Siapa yang yakin Bapak Ibu? Mohon angkat tangan, katakan saya Bapak Ibu. Siapa yang mau menerapkan? Mohon angkat tangan, katakan saya. Jangan hanya mau Bapak Ibu pulang langsung buat beli papan tulis segede gajah, oke? Ketika saya datang di Coldwell gitu, wah Pak, saya ini pakai kertas Pak, gini, beli papan tulis hari ini juga. Dan dia beli Bapak Ibu, dan dia beli dipasang dan dia berubah omsetnya Bapak Ibu. Oke, ini sangat-sangat menarik dan menantang Bapak Ibu. Itu caranya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikutin sistem, ada kuota tindakannya Bapak Ibu. Dan diajarkan ini Bapak Ibu, kemudian ditambahin dari sales magic saya Bapak Ibu. VCD-nya diputarkan, dan mereka suruh belajar, mereka ditrainingkan juga Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Penjualannya di sana, rata-rata marketing associate kalau di properti itu berapa bulan baru jualan 1 Pak, yang baru. 3 bulan baru jual 1. Di sana Pak, 2 minggu jualan 1 sudah Pak. Karena ikut sistem. Nah bagaimana? Banyak orang kan marketing associate baru cuman lola. Betul Bapak Ibu? Tidak ada action, bagaimana bisa ada hasil? Tidak ada action, hasilnya 0 besar. Nah begitu dia, oh kamu harus action begini, kamu harus telepon begini, kamu harus buat list begini, kamu harus kunjungan, kamu harus keliling, cari properti yang kira-kira dijual tapi tidak ada nama Coldwell-nya atau tidak ada nama eranya, tidak ada nama apanya, terserah. Kamu harus cari, kamu harus gini keliling, harus gini, dimonitor terus Bapak Ibu, terjadi hal yang luar biasa. Dan begitu Bapak Ibu, omsetnya meledak, dia dapat 10 juta, sudah langsung disuruh kredit Xenia Bapak Ibu. Kalau orang kredit Xenia 1 bulan bayar 3 juta, kira-kira dia semangat gak kerjanya?
Karena takut disita Xenianya, semangat gak kira-kira? Semangat Bapak Ibu, lebih gila lagi, omsetnya langsung 20 juta, betul nggak? Betul Bapak Ibu? Langsung lebih gila lagi, boom, standar, ada sistemnya, kamu begini harus utang. Loh nanti kalau nggak bisa bayar, makanya kerja yang dahsyat. Kira-kira jadi semangat gak Ibu? Semangat Bapak Ibu, 40 boom, oh, meroket gak karu-karuan Bapak Ibu, itu yang terjadi. Oke, ini caranya gini Bapak Ibu. Oke, nah sekarang monitoring sistem sudah Bapak Ibu. Sekarang ini penting, kalau Bapak Ibu terapkan, saya yakin pasti akan berubah, dan Bapak Ibu juga yakin tadi. Oke, tadi harga sudah Bapak Ibu paling murah atau gelap? Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Ingat Bapak Ibu, contoh banyak sekali kasusnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa paling murah, harus gelap. Sekarang ada satu toko emas Bapak Ibu, dulunya omsetnya cuma satu hari 3 juta Bapak Ibu, akhirnya sempat menyentuh rekor Bapak Ibu, satu hari 54 juta. Siapa yang pengen tahu caranya Bapak Ibu? Mohon angkat tangan, katakan saya. Sudah pasti Bapak Ibu produktivitas terkait dengan penghasilan, masih ingat Bapak Ibu? Komisi karyawannya sudah jelas Bapak Ibu, dia sudah dapat komisinya segala macam. Makanya tadinya biasanya jam 5 mau tutup, sekarang enggak Bapak Ibu, begitu jam setengah 6, tunggu, kurang dikit, jangan tutup, semangatnya sudah bagus. Begitu yang laris Bapak Ibu. Tapi di toko emas Bapak Ibu, toko emas di Solo ini Bapak Ibu, yang saya coach, toko emas Bapak Ibu, di Solo itu emas dirusak terus Bapak Ibu. Ada satu toko emas Bapak Ibu, pinter sekali, begitu pada waktu musim 24 karat, dia main 20 karat. Harganya murah, orang kan dia paling murah, berarti orang senang datang ke dia, betul nggak? Kemudian orang ikut main 20 karat, dia banting 17 karat. Orang 17 karat, dia langsung 15 karat. 15 karat dia turunin terus, Bapak Ibu. Sampai terakhir main di 7 karat, Bapak Ibu. Kalau 7 karat itu emasnya cuma 30%. Jadi sebetulnya dia bukan jualan emas, Bu. Sebenarnya dia jualan tembaga, campurannya emas. Lah tembaganya lebih banyak, betul nggak Ibu? Nah kalau itu sudah tidak bisa diturunkan, katanya Bapak dijual lebih murah lagi, diajar turunin lagi, kadarnya diturunin nanti bisa dijual lebih murah. Tidak bisa, kalau sudah 30% itu emasnya kadarnya diturunin lagi, emasnya jadi hitam. Ada yang toko emas mau tangan? Ada yang pernah beli emas mau tangan? Oke, ada yang pernah pakai emas mau tangan? Oke, semua pernah pakai gitu ya, ada yang enggak juga. Oke, ada yang pernah melihat emas mau tangan? Oh, semua orang pernah melihat. Oke, nah emas Boy, kalau emasnya kadarnya tadi kurang dari 7 karat, dipakai sebentar jadi hitam. Jadi tidak bisa turun lagi. Nah saya coach kepada satu toko, oke caranya bagaimana? Gampang, prinsip harga harus paling murah atau gelap. Paling murah atau apa Ibu? Nah caranya, oke toko emas tadi, oke ada aja. Emasnya yang tadi kotain, begitu dikotain tadi, ada 12 kotak atau 20 kotak, saya nggak tahu. Tapi saya bilang, kamu jual aja ya, yang emas 30% tadi atau yang 7 karat. Tetap ada, tapi dijual lebih murah. Banting ting, saya nggak tahu harganya berapa, tapi tolong. Misalnya harganya, oh emasnya 30 itu 30 ribu, jual 29 ribu. Kalau tetangganya 29 ribu, kamu 28.500, pokoknya selalu lebih murah. Loh, lah modal saya kulaannya cuma 27 ribu loh, kalau jual ini untungnya 1.000, enggak untung. Enggak untung juga enggak apa-apa, jual 27.500 pas, atau jual, saran saya sih tetap untung dikit, 27.600 lah. Untung 100, oke? Tapi jangan banyak-banyak, cuma 2 kotak aja, oke? Itu karena harganya kita harus paling murah dan ada yang gelap. Nah terus yang gelap gimana? Yang gelap gampang, kamu ikut naik, sekarang naik. Persentasenya dinaikin, main yang di 12 karat atau 50%. Caranya bagaimana? Kan itu yang pengrajin emas, itu kan kita bisa perintah dan bisa order, betul nggak? Kita tembakin dulu model-model yang Itali, model-model yang bagus, kamu buat ini bisa nggak? Bisa, oke khusus untuk emas yang ini. Dan kamu, saya kontrak tidak boleh membuat untuk yang lain. Setuju nggak? Setuju tanda tangan. Begitu setuju berarti kita monopoli, betul nggak Ibu? Sudah mulai ada ultimate advantage dibanding yang lain. Modelnya tidak ada duanya, betul Ibu? Selalu bisa ditambah Bapak Ibu, model itu bisa ditambah segala macam. Sangat-sangat beda bisa, betul nggak? Cincin begini dikasih satu, tiung, sudah beda nggak? Dikasih ndol jendul, beda nggak? Pasti akan unik, betul nggak Ibu? Nah kita harus model yang unik. Begitu model yang unik, oke dikontrak seperti itu, dia monopoli, betul nggak? Itu main yang banyak. Kalau tadi 10, 12 lepek, 12 kotak, 2 khusus untuk harga banting, harga yang paling murah. Yang 10 itu harganya adalah harga yang ceritanya tinggi, 12. Tapi kalau dia misalnya ambil untungnya cukup banyak marginnya, terus kemudian kasih sensasional offer. Kasih apa Ibu? Gratis, bangkrut tuh, jangan gratis. Sensasional offernya apa Ibu? Kembali lagi, sensasional offer tadi Ibu bisa pakai diskon, bisa pakai hadiah, bisa pakai limit, betul Ibu? Langsung dipasang spanduk segede gajah Ibu. Berhadiah langsung. Kompor gas tanpa diundi. Sensasional Ibu? Apalagi di depan pasar Ibu, khususnya ibu-ibu.
Ibu-ibu kalau kena hadiah, kena diskon, rada aneh Bapak Ibu reaksinya itu. Bener Bapak-Bapak? Oh Bapak-Bapak yang ngomong bener loh, bukan saya aja ya, oke. Saya punya ibu, saya punya saudara perempuan, saya punya istri yang perempuan, saya punya anak perempuan juga Ibu. Ada yang aneh di otaknya wanita, saya nggak tahu gitu. Tapi ini Bapak Ibu, itu yang khas Bapak. Begitu ada diskon, ada begini, mata keranjang Bapak. Iya, langsung. Nah begitu ada hadiah begini, wow, orang datang duluan, betul nggak Ibu? Begitu datang, langsung kasih 1 lembaran brosur, pilih sendiri hadiah Anda. 1 gram berhadiah ini, 2 gram berhadiah ini, 3 gram berhadiah ini. Kalau sekian puluh gram berhadiah kompor gas. Berhadiah hard dryer, berhadiah kompor gas. Tetangganya, ada orang ngomong, lupa kalau saya begitu nanti tetangga saya ikut-ikutan. Oh iya Bapak Ibu, sampai hari ini tidak ada yang ikutan. Nah ketika tetangganya datang senang heran, edan kamu ya, masa dikasih hadiah-hadiah gini, apa kamu tidak bangkrut? Tapi mereka nggak tahu Bapak Ibu, kalau kompor gas itu perceived value-nya, nilainya berapa Ibu? Kira-kira Bapak Ibu mengira kompor gas harganya berapa? 200.000, 300.000, ada yang 400.000, ada 500.000, tergantung, betul nggak? Tapi Bapak Ibu, 120.000 bisa dapat kompor gas. Betul Bapak Ibu? Tergantung. Hair dryer Bapak Ibu, kira-kira kesannya harganya berapa? Berapa Ibu? 100, betul? 19.000 bisa dapat Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngasih hadiah, akibatnya nilai tambahnya jadi gelap. Betul Bapak Ibu? Masih ingat CD-ROM senilai 45.000 Bapak Ibu? Biayanya berapa produksinya? 2.500. Tapi ada nilai tambah yang begitu banyak. Kaos senilai 90.000, berarti nilai tambahnya berapa Ibu? Nah 70.000 sendiri, betul nggak? Nah itu Bapak Ibu harus cari hadiah yang begitu, mereka gelap, tidak bisa ngikutin. Yang terakhir Bapak Ibu, kita kasih hadiah batik katun. Batik katun Bapak Ibu. Kalau batik katun, itu kira-kira harganya berapa Ibu? Beli 5 gram berhadiah batik katun, pilih sendiri. Batik katunnya banyak Ibu. Kalau orang kenal batik katun, kira-kira harganya berapa? Telah ngomong. Perceived value-nya, oh batik katun sekitar segini, berapa sekitar? Berapa Ibu? 50.000, betul? Ada yang dapat 50.000, lumayan betul nggak? 9.900 bisa dapat Pak. Mau ikut pesan? Bapak Ibu, luar biasa Ibu. Ketika Bapak Ibu mulai iklankan berhadiah VCD player, gitu ya. Kesannya VCD player Bapak Ibu 250. Tergantung Bapak Ibu. DVD, kalau DVD kesannya harganya berapa Ibu? 2 juta. Ada berapa lagi? Paling murah berapa? 800. Sekarang sudah keluar Bu, DVD player 250.000. Nah orang kan perceived value-nya tinggi, berhadiah DVD player. Wow, ternyata 250.000 bisa dapat, betul nggak? Orang nggak tahu betul kan angkatnya ini. Berhadiah langsung Ibu. Beli 5 gram, coba tes, 5 gram ditambah 3.000 rupiah, maka akan Anda dapat baju katun. Wow, senilai 50.000. Ya betul, di luar dijual 50.000, di Matahari itu lebih mahal, betul nggak Ibu? Karena memang segitu 1 banding 5, betul nggak Ibu? Masih ingat tadi Bapak Ibu? Prinsip harga 1 banding 5 atau 1 banding 10. Gitu ya. Nah begitu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sensasional, betul nggak? Oke, tapi sensasional nih kalau hanya sepanduk, itu depan pasar tok, betul nggak? Betul Bapak Ibu? Bagaimana semua pasar, bagaimana semua gitu? Oke Bapak Ibu, ada satu rahasia Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu bisa pasang iklan dengan 1 jurus ini, tolong dicatat di situ tidak ada Bapak Ibu. Pasang iklan yang paling bagus Bapak Ibu, dengan 1 jurus yang namanya barter. Dengan namanya apa Ibu? Enggak dengar Bapak Ibu, tolong diulangi Bapak Ibu. Dengan jurus barter, dengan jurus apa Ibu? Maksudnya barter apa Bapak Ibu? Salah satu proyek properti besar Bapak Ibu di Jakarta Bapak Ibu. Saya bilang, Pak barter, oh iya ya. Oke deh, saya ikut tuh. Kemudian dia barter dengan 1 TV yang besar Bapak Ibu. Kan TV-nya juga nggak rugi betul nggak? Langsung dijual apa? Ditukar kapling Bapak Ibu. Kapling senilai 1 miliar. Apakah belinya 1 miliar? 1 meter 25.000 Bu. Betul? Sekarang 1 meter 1 juta, 1.000 meter 1 miliar tuh. Tapi belinya 25.000 betul nggak? Jauh lebih murah. Betul Bapak Ibu? Nah ini barter. Apa Bapak Ibu? Barter. Oke. Nah ini barter caranya, seninya ini Bapak Ibu banyak sekali seni detailnya. Nah sekarang begitu dia barter Bapak Ibu. Dia barter kemana? Ke radio. Dia sponsorin kuis. Berhadiah. Cincin emas. Wow. Kok cincin emas? Ada yang gelap nggak Bapak Ibu? Ada yang gelap. Apa yang gelap Bapak Ibu? Berapa gram? Terus apalagi yang gelap? Kadarnya berapa? Tapi sudah cincin emas duluan. Betul Bapak Ibu? Pokok cincin emas Bapak Ibu, cincin emas itu setengah gram juga bisa, betul nggak Ibu? Nah kalau setengah gram kadarnya cuma 30%, tapi enggak gitu, tetap dia kasih yang lumayan. Tapi itu harganya jauh lebih murah daripada Anda bayar iklannya, betul nggak Ibu? Setiap kuis diundi cincin begini, Anda yang tertarik silakan datang di toko emas ini, dan kemudian toko emas ini langsung diiklankan juga, berhadiah ini, berhadiah ini, berhadiah ini. Orang mau datang nggak kira-kira Bapak Ibu?
Datang Bapak Ibu, karena ada sensasional offer Bapak Ibu. 3 juta jadi 54 juta Bapak Ibu. Semua jurus ini Bapak Ibu belum tentu berhasil, tapi layak dicoba. Layak diapain Bapak Ibu? Salah satu contoh Bapak Ibu, ketika toko handphone Millennium, dia selalu iklan Bapak Ibu, selalu iklan di majalah yang jualan teknologi dan handphone tadi Bapak Ibu segala macam, gitu ya. Dia pasang gratis tapi tidak menarik Bapak Ibu. Ketika dia nggak menarik Bapak Ibu, oke, kamu salah total. Kalau ini tidak menarik di sini, kita pasang spanduk, kita coba tes di spanduk, kita selalu tes, tapi bernilai Bapak Ibu. Cukup bernilai. Ketika saya coba terus pasang iklan 1 tahun sekitar 350 juta habisnya, saya tahu persis halaman mana yang efektif, kata-kata apa yang akan menarik orang. Betul Bapak Ibu? Karena selalu saya tes dan ukur. Selalu tes dan apa Ibu? Sekali lagi, selalu tes dan apa Ibu? Ukur. Terus tes ukur Bapak Ibu akan tahu mana yang bermanfaat. Tidak semua berhasil, tapi kita temu satu jurus. Oh yes, ulangi terus Bapak Ibu sampai dia tidak berjalan. Kita simpan dulu pakai jurus yang baru, kemudian kita ulangi lagi Bapak Ibu, masih berjalan lagi. Itu sebetulnya caranya begitu. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, sekarang akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sudah di sini gitu ya. Nah, sekarang akan saya sampaikan di sini. Tadi toko, oke, sudah. Aha, siapa yang pengen tahu bagaimana saya bisa meningkatkan begitu Bapak Ibu? Bagaimana ceritanya? Ya bukan hanya saya, karena dia juga andil Bapak Ibu, dia juga punya ide Bapak Ibu. Bagaimana satu bank Bapak Ibu, Bank Lestari di Bali Bapak Ibu, dalam kondisi resesi Bapak Ibu, Bali dibom boom, di mana penjualan sepeda motornya dari 7.000 tinggal 3.800 Bapak Ibu. Ketika saya coach Bapak Ibu, dan dia sendiri juga sangat kreatif dan dia mau maju sendiri Bapak Ibu, dan kemudian menerapkan produktivitas terkait dengan penghasilan Bapak Ibu, dan jurusnya bagaimana, akhirnya Bapak Ibu begitu dia praktekkan, apa yang terjadi? Dalam waktu 5 bulan Bapak Ibu, penjualan sepeda motornya dia dalam kondisi resesi naik 2000% Bapak Ibu. Terus kemudian dengan bunga 3 kali lipat lebih tinggi. Siapa yang pengen tahu caranya Bapak Ibu? Mau angkat tangan, katakan saya Bapak Ibu. Caranya sederhana sekali Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Produktivitas terkait penghasilan masih ingat Bapak Ibu? Oke, semua salesnya dia harus wajib apa? Oke. Kemudian pasang iklan Bapak Ibu, iklannya bunyinya begini Bapak Ibu. Pada waktu itu iklannya, dia sebenarnya sudah ngasih hadiah sepeda motor tapi hasilnya kurang bagus Bapak Ibu, cuman 2-3 aja sepeda motor, dan pada waktu itu dia nyalakan, lah gimana ya Bali resesi? Saya bilang enggak, karena di setiap resesi selalu ada perusahaan yang kaya baru. Betul Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu, akhirnya apa Ibu? Kita masih ingat Bapak Ibu, jurus pertama dari marketing revolution adalah harus ada USP-nya, masih ingat? Yang kedua kita harus pakai usaha marketing revolution ada 5, apa itu Bapak Ibu masih ingat? 1, datangkan dulu calon customer, betul Bapak Ibu? Setelah dia datang baru dirubah menjadi customer, betul Bapak Ibu? Nah kita harus datangkan dulu Bapak Ibu, harus heboh, harus apa Ibu? Iklannya harus sensasional, harus apa Ibu? Kita tulis bagaimana? Terus tek, bunyinya begini, kredit sepeda motor. Cicilan per hari cukup 19.900. Dalam 2 tahun sepeda motor menjadi milik Anda. Lebih murah daripada Anda sewa sepeda motor per hari Rp 30.000. Sensasional Bapak Ibu? 19.900. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang gelap di sini. Yang gelap apa Bapak Ibu? Uang mukanya berapa? Apalagi yang gelap? Bunganya berapa? Apalagi yang gelap? Plafonnya berapa? 2 tahun tadi, lamanya sudah 2 tahun itu ya, sudah jelas. Lamanya berapa? Lamanya sudah jelas Ibu, 2 tahun, tapi ada yang gelap. Plafonnya berapa? Betul nggak Ibu? Sepeda motornya apa? Betul nggak Ibu? Gelap Bapak Ibu. Tapi orang tertarik, betul nggak Ibu? Begitu orang tertarik, begitu banyaknya orang datang Bapak Ibu. Begitu orang datang, kita harus buatkan program bagaimana membuat dia akhirnya menjadi customer, betul nggak? Dibuat program apa lagi yang buat dia profesional gitu ya. Karena sudah ada produktivitas terkait penghasilan, kita harga sudah ini dibuat gelap. Kemudian kita pakai jurus yang namanya ada bisa boleh. Pakai jurus yang namanya apa Ibu? Ulangi Ibu. Ada bisa boleh. Apa Ibu? Ada bisa boleh. Begitu contohnya begitu datang Bapak Ibu. Begitu orang ini tek gitu. Aduh Pak, 2 tahun 19.000, tapi uang mukanya 2 juta Pak. Kalau saya mau 1 juta bisa enggak? Bisa. Apa Ibu? Bisa dulu. Oke, bisa. Tapi tinggal waktunya diperpanjang jadi 3 tahun. Bisa enggak Ibu? Bisa gitu ya. Terus kemudian jadi luas Bapak Ibu. Begitu dia ngomong lagi. Waduh Pak, ini kalau tidak pakai uang muka boleh enggak? Boleh. Apa Ibu?
caranya bagaimana? Oh Pak, tapi kalau nggak pakai uang muka, nggak bisa cicilan harian dong Pak, gitu ya. Nah, oke, Bapak kan gini. Nah, caranya begini Pak, tapi kita boleh dulu, Caranya begini Pak. Caranya, Bapak akan angsur 12 kali atau 20, berapa kali, 15 kali. Tapi Pak, kita akan gini, bisa Pak, Bapak bisa ngangsur berapa? 1 juta Pak? Oke, bisa. Berarti kita akan bagi Pak 12, berarti kita cukup 1 bulan 1 juta. Bisa Pak? Oh bisa. Oh kalau bisa gini Pak, kita angsuran pertama 1 juta, nanti mobil, sepeda motor boleh dibawa pulang. Ya sama aja Ibu, angsuran pertama kan sama dengan uang muka, betul loh Ibu? Loh kalau, waduh saya enggak bisa Pak, saya enggak punya duit, tapi bisa nyicil 1 juta. Oh bisa, kalau bisa tekan dulu aja Pak, begitu Bapak besok 1 bulan kemudian, angsuran pertama, sepeda motor langsung dikirim. Bisa Pak Ibu? Boleh? Boleh aja, ada bisa boleh. Kemudian pakai jurus ada, maksudnya ada apa Ibu? Ini contohnya begini, pada waktu dia ngitung Bapak Ibu, ada juga orang yang ngitungnya sangat canggih, betul nggak? Karyawan bank, begitu ngitung, aduh Pak, ini bunganya 38%. Betul Bapak Ibu, pada waktu itu bunganya kita naikin dari 12% efektif jadi 38% Bapak Ibu. 12% efektif pun dia untung karena dia dana masyarakat dia, cost of fund-nya, modalnya dia Bapak Ibu, dia harus bayar tabungan itu 6% Bapak Ibu. Sebetulnya bukan 6%, dia ngomongnya 12%, tapi ada yang gelap Bapak Ibu. 12% apa? 12% dari rata-rata, bukan 12% dari saldo terendah. Hati-hati Bapak Ibu, kalau 12% dari saldo terendah, kalau duitnya ditarik keluar masuk misalnya, pernah 100 juta, pernah 5.000, ngitungnya bunganya dari berapa Ibu? 5.000, masuk akal Bapak Ibu? Begitu 5.000 apa yang terjadi? Makanya rata-rata bunga yang dia keluarkan hanya 6%, Bapak. Walaupun dia keluarnya ngasih, hebat sekali nih perusahaan. Nabung bunganya 12%, bisa ngereditin 12%. Sebetulnya enggak Bapak Ibu, dia masih rata-ratanya paling 6%, dia masih bisa punya spread 6%, lempar 12% pun masih untung dia. Tapi begitu dinaikkan Bapak Ibu, karena dia kan harus jemputin harian Bapak Ibu, dan marketingnya ada 20 memang harus keluar ngambil setoran harian, kenapa enggak ngambil setoran untuk orang yang nyicil, betul enggak Ibu? Oke, nah kemudian setelah itu Bapak Ibu, kemudian dan cicilan harian, begitu ada orang ngomong hitung, wah Pak saya enggak mau nih bunganya 38%, mahal, saya maunya yang murah, ada enggak? Ada, apa Ibu? Ada. Tapi tidak dipromosikan, betul, kalau bisa dijual 38%, kenapa harus ngotot jualan yang 12%, betul loh Ibu? Tapi begitu orang minta, ada Bapak Ibu, tapi tidak semua, betul enggak? Begitu kita kasih ada, ini Pak ada 12%, termurah seluruh Indonesia, bank pemerintah pun, bank swasta pun tidak ada yang menang, lebih menang bank saya. Oh ya boleh. Tapi Pak enggak boleh, tapi cicilannya bukan enggak boleh, tapi cicilannya Pak per bulan, uang mukanya harus begini. Tapi depannya ada dulu, oke Bapak Ibu? Oke itu salah satu caranya. Dan kemudian dengan cara seperti itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu 90 sekian persen Bapak Ibu, 95% itu adalah orang yang tetap mau bayar 19.900 Bapak Ibu. Hanya 2,5% yang mau tanpa uang muka, hanya 2,5% Bapak Ibu yang ngitung minta bunga yang lebih murah. Sekarang sudah tidak bisa setinggi itu Bapak Ibu, tapi dia tetap sangat-sangat efektif. Oke, masuk akal Bapak Ibu jurusnya? Sekarang mau tanya lagi, masuk akal Bapak Ibu? Masuk akal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu saingan harga bisa-bisaan. Salah satu contoh Bapak Ibu, ada satu misalnya, BCA Bapak Ibu, waktu itu kecolongan Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu ngiklankan, tanding dengan harga yang kita tidak bisa tanding, Bapak Ibu head to head, Bapak Ibu ngeletak. Contohnya pada waktu BCA keluarkan kredit perumahan 10%, besoknya Bapak Ibu satu hari seketika langsung Bank Mandiri kredit perumahan 9%, kemudian ada Bank EO Bapak Ibu kredit perumahan 16%, mati enggak? Mati Bapak Ibu karena dia head to head tidak mempunyai, tidak ada ultimate advantage, tidak ada sensational offer, tidak ada powerful promise-nya, betul enggak? Padahal BCA dan Bank Mandiri untuk KPR untuk tertentu, betul nggak Ibu? Untuk perumahan tertentu, tidak bisa semua, betul nggak Ibu? Tapi dia sudah sensasional, karena 9%, 10% sangat-sangat murah dibanding yang lain, betul Ibu? Nah tapi Ibu ada satu bank pintar sekali Ibu. Ketika semua saingan gitu Ibu, dia saingan, harganya gelap. Harganya gelap bagaimana Ibu? Ada satu Ibu, Bank Niaga. Siapa yang lihat balihonya itu di dekat Tunjungan Plaza itu ada teng gede gitu, bunyinya apa? Cukup cicilan 585.000, maka Anda bisa memiliki rumah. Apa yang gelap Bapak Ibu? Bunganya berapa? Oke, apalagi yang gelap Bapak Ibu? Uang mukanya berapa? Betul Ibu? Apa yang gelap lagi Bapak Ibu? Plafonnya berapa? Betul Ibu? Pintar Bapak Ibu? Kemarin saya ngomong-ngomong dengan yang vice presidennya, wah Pak itu luar biasa. Kita pada waktu KPR di launching Pak, di pameran begitu Pak. Orang saingan sebelumnya kita kayak kacang goreng Pak, yang di sana agak sepi menang kita Pak. Itu masih belum cukup sensasional. Sensasional mana Bapak Ibu?
Dengan caranya begini, sama-sama di Bank Niaga Bapak Ibu. Bapak Ibu angsuran per bulan 585.000 atau kalau itu dibagi 30 kira-kira berapa Ibu? 19.000 betul Ibu? Gini, bunyinya gini, cukup 19.000 per hari, maka rumah akan menjadi milik Anda. Lebih sensasional mana? 19.000 atau 585.000? Kira-kira siapa yang yakin kalau 19.000, kira-kira yang kredit ke dia, atau minimal yang datang dulu, akan pasti lebih banyak. Siapa yang yakin? Mau angkat tangan Bapak Ibu? Wow, ini sayangnya Bank Niaga tidak minta saya coach. Yang salahnya sendiri, betul nggak Ibu? Oke, tapi jurusnya banyak sekali jurus yang masuk akal, betul Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu, kalau kita mau kembali lagi, ini salah satunya Bapak Ibu, harga harus paling murah atau gelap. Paling murah atau apa Bapak Ibu? Dan prinsip marketing, datangkan lebih dahulu. Prinsip marketing pertama apa Ibu? Oke, siapa yang pengen tahu ada rumah makan yang 15 tahun diem-diem aja Bapak Ibu, begitu dia ganti spanduk, laris kayak kacang goreng. Siapa yang pengen tahu caranya? Mau angkat tangan, katakan saya Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu di Solo itu ada rumah makan Bapak Ibu dengan di sebelah Kretek Bapak Ibu 15 tahun biasa-biasa so-so enggak laku ya cuma numpang hidup aja Bapak Ibu. Begitu dia pasang spanduk Bapak Ibu. Spanduk yang sensasional. Spanduk apa Ibu? Mie ayam plus teh botol sama dengan Rp3.300. Sensasional Bapak Ibu? Sensasional Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini salah satu caranya Bapak Ibu, teknik-tekniknya Bapak Ibu. Dia laris kayak kacang goreng. Ada rumah makan di sini mau angkat tangan? Ada rumah makan? Duh, Ibu rumah makan termasuk toko handphone, termasuk oh bukan, lain tetangga, salah lihat Bapak Ibu. Saya kaget. Nah, kalau kita rumah makan Bapak Ibu harus ada something yang sensasional. Kenapa saya harus datang ke tempat Bapak Ibu? Oke? Tapi tidak boleh rugi. Tidak boleh apa Ibu? Ada Pak, loh kalau saya sensasional 3.300 nanti saya naikinnya susah.